Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rahmawati, NPM 19124735. Di sini saya sebagai pemateri kelompok 7 akan menjelaskan tentang langkah-langkah metode tafsir muqarrin. Secara harfiah, muqarrin yaitu artinya perbandingan atau membandingkan. Jadi yang dimaksud dengan tafsir muqarrin yaitu membandingkan antara redaksi ayat dengan ayat, membandingkan antara ayat Al-Quran dengan redaksi hadis, dan membandingkan beberapa pendapat para mufassir. Kemudian untuk menafsirkan tafsir muqarrin ini terdapat langkah-langkah yang harus ditempuh. Dalam menentukan langkah-langkah itu terdapat dalam ketiga kategori. Yang pertama yaitu kategori membandingkan redaksi ayat dengan ayat. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menghimpun ayat yang mirip redaksionalnya. Maksudnya di sini kita mencari ayat-ayat yang mirip. Sebagaimana contohnya dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 102 dengan Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 62. Kemudian yang kedua membandingkan ayat. Jadi misalnya pada contoh tadi dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 102 itu kalimat la ilaha illallah itu didahulukan dari kalimat khaliqulli syai'in. Sedangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 62 itu sebaliknya. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisa ayat, dan yang keempat yaitu menampilkan pendapat para mufassir. Kemudian contohnya pada ayat tadi seperti menurut Hatib Al-Iskafi bahwa Al-Quran surah Al-An'am ayat 102 itu mempunyai makna bahwa menentang orang-orang yang menyekutukan Allah. Maka pada tempatnya Allah menegaskan dengan kalimat la ilaha illallah. Setelah itu baru kalimat khaliqulli syai'in. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 62 kandungan ayatnya menekankan tentang penciptaan manusia pada tempatnya lah. Apabila Allah mengatakan sifatnya yang khaliqulli syai'in, baru kemudian kalimat la ilaha illa huwa. Kemudian kategori yang kedua yaitu perbandingan antara ayat Al-Quran dengan redaksi hadis. Langkah-langkahnya yang pertama menentukan nilai hadis yang akan diperbandingkan dengan ayat Al-Quran. Jadi untuk menentukan nilai hadis kita harus memakai hadis yang sahih. Kita tidak bisa memakai hadis yang dhaif. Karena apa? Karena hadis dhaif itu memiliki nilai otentisitasnya yang rendah. Jadi kalau kita memakai hadis dhaif itu malah semakin tertolak karena pertentangan dengan ayat Al-Quran. Contohnya kita membandingkan antara Al-Quran surah An-Nahl ayat 32 dengan hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 32 yang artinya masuklah kamu ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Sedangkan dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang artinya ketahuilah bahwa tidak akan beruntung salah seorang pun di antara kamu masuk ke dalam surga disebabkan perbuatannya. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya itu membandingkan dan menganalisis pertentangan yang dijumpai di dalam kedua redaksi, yaitu antara ayat tersebut dengan hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat dan hadis tersebut. Contohnya seperti ayat dan hadis yang telah saya sebutkan tadi, antara ayat dan Al-Quran tersebut terdapat pertentangan. Untuk menghilangkan pertentangan itu seperti Al-Zarkasi itu mengajukan dua cara. Yang pertama dengan menganut pengertian harfiah hadis, yaitu bahwa orang-orang yang tidak masuk surga karena amal perbuatannya, tetapi karena ampunan dan rahmat Tuhan. Akan tetapi ayat di atas tidak disalahkan karena menurutnya amal perbuatan manusia menentukan peringkat surga yang akan dimasukinya. Dengan kata lain, posisi seseorang di dalam surga ditentukan amal perbuatannya. Kemudian yang kedua, dengan menyatakan bahwa huruf ba pada ayat di atas berbeda konotasinya dengan yang ada pada hadis tersebut. Pada ayat berarti imbalan, sedangkan pada hadis berarti sebab.
Kemudian kategori yang ketiga yaitu perbandingan pendapat para mufassir mengenai redaksi dalam ayat Al-Quran. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu menghimpun ayat Al-Quran yang hendak dijadikan objek studi tanpa menulis terhadap redaksinya. Di sini saya mencontohkan seperti kata al-hikmah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Kemudian yang kedua, langkah-langkahnya yaitu melacak berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membandingkan pendapat-pendapat mereka untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan identitas dan pola berpikir dari masing-masing mufassir serta kecenderungan-kecenderungan dan aliran-aliran yang mereka anut. Contohnya dari kata al-hikmah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Yang pertama itu pendapat dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa maksud dari kata al-hikmah adalah wahyu yang telah diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan Muhammad Abdul berpendapat bahwa kata al-hikmah adalah mengetahui rahasia dan faedah dalam tiap-tiap amal. Jadi dapat kita pahami bahwa hikmah adalah kemampuan seseorang dalam memilih dan menyelaraskan teknik dakwah dengan kondisi objek mad'u. Selain itu, al-hikmah juga merupakan kemampuan da'i dalam menjelaskan doktrin-doktrin Islam serta realitas yang ada dengan argumentasi yang logis dan bahasa yang komunitatif. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sahilah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.